Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua para penghobi bougainville? Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Berjumpa kembali dengan Kuat Sugiono Channel yang membahas masalah tanaman-tanaman. Rekan-rekan sekalian, beberapa keluhan mengatakan bahwa untuk bougainville yang dimilikinya itu tidak bisa berbunga lebat. Kemudian juga ada yang mengusulkan agar diberi pupuk. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya mengaplikasikan pupuk NPK 16-16-16 secara seimbang untuk pupuk akar, pupuk batang, dan pupuk daun atau bunga. Bagaimana caranya agar tanaman yang kita miliki segera bisa tumbuh subur dan juga rimbun bunganya. Rekan-rekan sekalian, diperhatikan bersama bahwa saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk memberi pupuk pada bougainville yang akan saya pupuk supaya berbunga rimbun. Beberapa hari yang lalu sudah saya pruning semua bunganya. Ada bunga yang masih muda, tapi sebagian besar bunganya sudah mulai tua, sehingga sebelum bunga itu menjadi layu atau kering, saya potong semuanya, termasuk ranting-ranting juga saya potongi supaya ada bentuk. Nanti kalau ini muncul tunas baru, kemudian muncul bunga-bunga yang baru, sehingga bunganya akan kelihatan indah. Di atas ada bunga, di bawah ada bunga. Bagaimana caranya untuk memberi pupuk supaya bougainville yang saya miliki ini segera tumbuh bunga kembali? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya pruning beberapa hari yang lalu, tidak saya videokan. Kemudian sudah tidak saya siram beberapa hari sehingga medianya kering. Nah, dengan media yang kering, setelah hasil pruning, sehingga tanaman ini menjadi stres karena kekurangan nutrisi. Nah, supaya ini menjadi kembali subur dan memunculkan bunga yang banyak, harus dipacu dengan pupuk. Setelah depresi air, stres air, 4 hari tidak saya siram, medianya kering, hari ini akan saya pupuk menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Namun perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum saya praktekkan untuk pemupukan, ada beberapa tanaman bougainville yang menurut kalangan orang-orang ternama, pakar-pakar bougainville mengakui bahwa bunga bougainville, tanaman bougainville seperti tanaman citra, baik citra India, citra modern, citra apa saja, itu sulit dibungakan. Bukan berarti tidak bisa dibungakan. Dan apabila berbunga juga tidak rimbun. Juga ada beberapa yang lokal, mikro ungu, juga sulit dibungakan. Tapi kalau kita tahu caranya, insya Allah juga akan bisa memunculkan bunga dengan rimbun. Nah,
untuk normalnya bahwa pemupukan itu ada beberapa macam gunanya. Yang pertama memupuk menggunakan NPK untuk tanaman yang baru pindah pot atau baru pindah dari polybag kecil ke polybag besar. Kemudian ada yang untuk memupuk supaya tanaman itu subur. Karena kalau tanaman sudah subur, sudah banyak ranting, kemudian di pruning muncul ranting lagi, muncul ranting lagi sehingga membentuk. Setelah membentuk baru pupuk pembungaan. Nah, untuk memupuk tanaman yang pindah polybag dari polybag kecil ke polybag yang lebih besar sebelum masuk pot, itu kadarnya harus lebih sedikit pupuknya. Contoh misalnya untuk yang umum, untuk penyuburan dan pembungaan, 1 sendok makan, 1 sendok makan pupuk itu bandingnya 1 liter air. Tapi kalau untuk yang baru setekan, hasil setekan yang sudah tumbuh, bukan yang baru disetek kemudian dipupuk, tidak boleh, pasti akan mati. Tapi yang sudah tumbuh akar itu 1 sendok makan pupuk berbanding 3 liter atau 4 liter atau 5 liter air. Sehingga yang penting ada kadar NPK-nya. Karena tanaman masih kecil. Lah kalau yang sudah tumbuh dewasa seperti ini, untuk penyuburan itu tidak harus disetres air. Karena fungsinya hanya untuk menyuburkan tanaman. Lah kalau mau pembungaan, daunnya sudah tua, bunganya sudah tua, kita sudah pruning, sudah stres air, baru menggunakan 1 sendok makan berbanding 1 liter air. Kemudian untuk memupuk tanaman bougainville yang sulit berbunga, ada beberapa pihak, tidak saya sebutkan orangnya, tidak sebutkan namanya, mohon maaf, itu menggunakan pupuk yang berlebihan dengan perbandingan 4:1 atau 5:1, 5 sendok pupuk dengan 1 liter air. Kalau dikasihkan ke tanaman mungkin bisa memunculkan bunga. Namun efek sampingnya ke depannya, ketika dikasih pupuk 1 sendok makan dicampur dengan 1 liter air, tanaman itu tidak akan punya reaksi. Karena apa? Karena sudah pernah dipupuk 4:1, 4 pupuk 1 air. Nah, efek sampingnya juga bahwa perlu diingat, pupuk NPK ini adalah pupuk kimia yang bisa berakibat pada tanaman menjadi mati. Karena apa? Karena efek berlebihan pupuk. Marilah kita praktekkan. Di saya sudah ada air 3 liter, maka akan saya campur dengan 3 sendok makan. Ya. 1, 2, 3. Cukup. Kemudian proses yang selanjutnya adalah diaduk supaya benar-benar bercampur. Kalau sudah berganti warna belum jaminan, tapi harus dicampur dan kita coba, kita lihat masih ada, kita habiskan, kita bersihkan, kita selesaikan sampai benar-benar bercampur. Ya adik, silakan. Ya,
Ya, sudah cukup. Sudah nggak ada, kita siramkan ke tanaman. Pelan-pelan saja. Disiram, setelah disiram langsung habis. Karena apa? Medianya kering. Ya, kalau medianya tidak kering, itu pasti menggenang. Nah, ketika seperti ini, maka otomatis airnya masuk sampai ke akar yang paling bawah. Kita perhatikan saja beberapa saat airnya habis. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian, setelah dipupuk, ditempatkan di tempat yang panas dan biarkan selama 1 hari atau 2 hari, jangan dikasih air dulu. Setelah itu hari berikutnya kita siram biasa, kita siram seperti biasa, kita siram rutin. Yang penting jangan terlalu banyak, cukup menggenang saja. Selama 1 minggu kita lanjutkan pemupukan. Demikian rekan-rekan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa NPK adalah pupuk kimia, sehingga harus hati-hati mengaplikasikan pada tumbuhan. Kalau kita berlebihan memberikan pupuk kimia terhadap tumbuhan yang masih kecil, apalagi di dalam pot, itu rentan sekali terhadap kematian. Oleh karena itu, standar untuk pemupukan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan karena kita ingin membungakan sebuah pohon bougainville, kemudian takarannya kita rubah dengan overdosis. Nanti akibatnya tanaman ini juga akan mengalami overheat, over kesehatan karena terlalu banyak dosis, sehingga nantinya ketika diberi dosis yang kecil tidak ada reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.